Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini Ustadz bisa menyapa antum semua dalam aktivitas pembelajaran Thaqafah Aqidah. Semoga antum semua tetap bersemangat dalam mengikuti setiap kegiatan yang diberikan dari sekolah untuk dilaksanakan di rumah, termasuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak salih dan salihah yang Ustaz sayangi dan senantiasa Ustaz doakan kebaikannya. Sebelum kita mulai pada aktivitas pembelajaran kita hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa pembuka pelajaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga doa tadi yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang bisa menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini Ustadz akan membahas materi pelajaran Thaqafah Aqidah dengan tema meyakini bahwa manusia, alam semesta dan kehidupan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 28 sampai 29. Anak-anak yang salih dan salihah, banyak yang menganggap bahwa dunia, alam semesta, manusia dan kehidupan itu
tercipta dan terjadi dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur. Mereka semua beranggapan bahwa manusia ini adalah bagian daripada proses alami yang terjadi di alam semesta. Tidak ada Tuhan yang menciptakan, sehingga mereka mengatakan bahwa manusia ini asal muasalnya adalah dari kera dan sebagainya. Tentu itu adalah anggapan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, tidak sesuai dengan realitas yang kita lihat, keadaan yang secara nyata kita saksikan dengan mata kita dan yang kita rasakan selama kita mengamati apa yang kita lihat. Coba saksikan bagaimana kita melihat benda-benda yang luar biasa canggih yang dibuat oleh manusia. Ada handphone, ada alat transportasi seperti motor, mobil, dan komputer, laptop, dan lain-lain. Semua itu adalah barang yang dibuat dan diciptakan oleh manusia. Apakah masuk akal dan bisa diterima ketika ada yang mengatakan bahwa handphone ataupun motor ataupun laptop dan sebagainya itu dikatakan sebagai benda yang ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan? Kira-kira apakah bisa diterima oleh akal kita? Tentu saja jelas tidak bisa diterima oleh akal kita. Karena kita menyadari bagaimana rumitnya alat-alat tersebut, rumitnya barang tersebut, canggihnya teknologi yang ada pada benda-benda tersebut. Nah, hal yang sama tentunya yang terjadi pada alam semesta. Kalau kita melihat bahwa benda-benda tadi seperti handphone, motor, dan sebagainya itu adalah benda-benda yang telah dibuat oleh manusia, maka tentu tidak mungkin kalau benda-benda tadi dikatakan adalah buatan manusia, sedangkan manusia yang mampu membuat benda tersebut tidak ada yang membuatnya. Saya ulangi, tidak mungkin manusia yang mampu membuat benda-benda tadi, bisa membuat handphone, bisa membuat mobil, bisa membuat motor, ini tidak ada yang menciptakan manusia. Karena manusia itu lebih hebat, lebih canggih, lebih rumit, ya, lebih dahsyat daripada benda-benda yang diciptakannya. Manusia itu lebih cerdas daripada handphone. Manusia lebih cerdas daripada motor. Bagaimana mungkin kalau dikatakan motor itu dibuat oleh manusia sedangkan manusia tidak ada yang membuatnya? Tentu pasti jelas manusia dengan kesempurnaannya ini adalah makhluk yang telah diciptakan oleh Zat yang Maha Pencipta, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada cerita di masa Rasulullah SAW ketika seorang Arab Badui, ya, orang Arab Badui, orang Arab perkampungan yang ditanya bagaimana cara dia bisa beriman kepada Allah, cara dia bisa meyakini adanya Allah. Maka kemudian ditunjukkan saja keberadaan kotoran unta, ya, yang mana kotoran unta itu bisa ada di hadapan mata kita, ya, maksudnya di hadapan mata Arab Badui tersebut, pasti ada untanya, meskipun untanya tidak bisa terlihat, meskipun untanya tidak berada di hadapannya, tetapi dengan dia melihat kotoran unta dengan secara meyakinkan, pasti di situ ada unta yang telah membuang kotoran, sekalipun untanya sudah tidak
tidak ada di tempat itu. Nah, itulah gambaran bagaimana kita bisa beriman kepada Allah dengan kita melihat apa yang telah diciptakan oleh Allah. Bahwa semua ini termasuk diri kita, ya, langit, bumi, gunung, lautan yang begitu luas, kemudian di dalamnya ada miliaran ikan-ikan dan hewan-hewan yang lain yang ada di dunia ini, tentu tidak mungkin tidak ada yang menciptakan atau tercipta dengan sendirinya. Dan secara meyakinkan pasti telah diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. Demikian materi ini yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat dan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin meyakini ketuhanan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Pengatur. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.